Ada nggak ya yang bisa bantuin saya baca? Oke, saya bantu. Terima kasih. Sekarang saya baca ya. Ya, baca yang keras. Ayu, Petri, dan Matt. Kita beralih ke kategori berikutnya, yaitu relationship. Retno, Riono, Christina. Sebelum menikah, apakah Mbak Ayu dan Ayah Matt punya pacar? Kamu punya pacar nggak? Enggak. Apa yang membuat kalian yakin untuk menikah? Cinta yang membuat kami memutuskan untuk menikah. Dari Luciana Bunata, saya sudah kira-kira 2,5 bulanan ini berteman online dengan seorang pria asal Amerika. Dia tidak pernah berjanji muluk-muluk mengenai hubungan kami, tapi kami berdua saling tahu kalau kami saling suka. Jadi kami sepakat untuk mengatakan ini sebagai pertemanan. Berapa lama dulu Mbak Ayu chatting atau berteman online dengan suami sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang ketemu? Dan bagaimana cara mengetahui pria itu serius atau tidak? Kalau Ayah Matt dulu gerak cepat sih ya, beberapa bulan dia datang ke Indonesia. Pertama kami juga hanya berteman, tapi kalau berteman itu kan susah ya, apalagi LDR, hubungan jarak jauh, kita nggak tahu ekspresi wajah dia gimana. Jadi cara untuk tahu dia serius atau enggak secara verbal, kita harus ngomong dulu. Baru setelah itu diikuti dengan hal-hal yang lain. Kita dikenalkan kepada keluarga, teman-teman, kita tahu gaji dia dan bagaimana cara hidup dia. Kalau dia suka tapi bilang mau berteman dulu, kemungkinan dia belum yakin entah dengan perasaannya sendiri atau dengan perasaan kita. Atau yang kedua bisa jadi dia juga belum mampu, mungkin secara finansial dia masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nanik Suhartini, Ayah Matt pernah ketawa terpingkal-pingkal? Soalnya cool banget. Pengen lihat Ayah Matt tertawa sampai terpingkal-pingkal. Hahaha. Hahaha. Dari Sandrawati, Mbak Ayu suka ngambek nggak sama Ayah Matt? Kalau ngambek karena apa? Enggak. Siti Khadijah Astuti, alasan apa yang membuat kalian bertahan dengan pernikahan beda budaya selain cinta? Saat perselisihan di awal nikah, jauh dari keluarga dan tidak punya teman ngobrol selain suami. Kayaknya dari awal kami ketemu, berteman itu ya sudah banyak kecocokan antara pandangan hidup saya dan dia. Dan dari situ tumbuhlah cinta. Ketika menikah, kami sudah tahu kalau memang pandangan hidup kami itu mirip. Jadi perbedaan yang sampai bikin bertengkar besar sekali gitu dari awal jarang. Dia setuju untuk ikut agama saya waktu kami menikah. Dan dia juga setuju kalau status saya tetap WNI. Tentunya sepanjang jalan ada banyak hal yang harus kami negosiasikan. Tapi apapun yang kami pilih, kami jangan sampai bertengkar. Kesehatan, ini dari Siska, minta tips mau gemuk. Mungkin ini untuk Ayah Matt ya. Dia sendiri sampai sekarang pengen gemuk tapi belum bisa. Ada beberapa komentar yang saya terima dulu menjurus ke body shaming. Saya rasa ini bukan dari teman-teman subscriber, ini dari orang yang numpang lewat saja. Misalnya, Mbak Ayu bisa masak nggak sih? Kok suaminya kurus kering? Nggak kayak suaminya Mbak itu yang tinggal di Spanyol, seperti itu. Atau ada lagi yang bilang, Mbak Ayu suaminya kok nggak pernah dikasih makan sampai kurus seperti itu. Nah, saya cerita dulu untuk para subscriber lama mungkin sudah tahu juga kalau Ayah Matt punya penyakit autoimun. Ini penyakit tiroid namanya Hashimoto, seperti penyakit Ashanti. Ini nggak bisa sembuh dan dia harus minum obat seumur hidupnya dan makanan harus dijaga. Dan juga kami sudah pergi ke ahli diet untuk mengatur diet dia. Bukan diet untuk kurus, tapi diet untuk gemuk itu. Sejauh ini dia sudah naik 10 kilo, tapi ya tetap masih kurus teman-teman. Karena memang seumur hidup dia kurus. Untuk menjadikan dia gemuk itu kan susah sekali, butuh waktu. Jadi yang dia makan adalah banyak karbohidrat dan banyak protein. Tapi karbohidratnya bukan sembarang karbohidrat. Jangan yang mengandung banyak gula. Seperti misalnya nasi putih itu gulanya banyak sekali, nggak bagus. Tepung-tepungan itu juga nggak bagus, terigu nggak bagus. Jadi dia boleh makan karbonya ya, beras basmati, roti whole wheat, roti durum, pasta durum, quinoa. Masih ada lagi, tapi saya lupa. Mungkin lain kali saya bikinkan videonya khusus untuk yang ini. Intinya dia harus makan banyak.
dari karbohidrat dan protein. Buah-buahan tetap dibatasi karena buah-buahan kan juga gula. Sayur dan protein dia boleh makan sebanyak-banyaknya. Untuk olahraganya, dia olahraga angkat beban 20 menit sehari. Selanjutnya dari Mima, Mbak Ayu penasaran pengen tahu tinggi dan berat badan Mbak Ayu. Saya juga sudah pernah bikin video ini. Tinggi badan saya 147 cm, cuma selisih 1 cm dari Matt. Berat badan saya 44. Pertanyaan selanjutnya tadi, Mbak Ayu ingin jodoh Matt nanti orang Indonesia atau bule? Apa sajalah, yang penting cocok sama dia. Udah. Kemudian banyak juga yang tanya tips langsing pola makan dan olahraga saya. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak langsing-langsing banget ya teman-teman. Dulu sebelum menikah saya 36 kg. Kecil banget. Setelah menikah, setelah punya Matt, ya segitu-gitu aja. Nggak bisa turun banget, tapi bisa cepat naik. Jadi saya sangat mengontrol apa yang saya makan. Sehari saya hanya makan berat 1 kali saja untuk siang hari. Saya sudah pernah bikin videonya, bisa dilihat di bawah. Untuk malamnya biasakan minimal 3 jam sebelum tidur jangan makan. Kemudian olahraga 20 menit sehari, biasanya saya naik sepeda atau hula hoop sambil nonton TV begitu, untuk menjaga berat badan saja. Tapi kalau untuk menurunkan, kadang-kadang saya gemuk, terutama kalau pulang ke Indonesia, balik ke sini pasti saya jadi gemuk. Itu saya pengen menurunkan berat badan, saya akan olahraga paling tidak 1 jam sehari atau di atas 200 kilokalori sehari. Taunya bagaimana Mbak Ayu? Teman-teman bisa install aplikasi untuk melihat berapa kalori yang kita bakar, atau dari sepeda ya. Kalau saya di rumah ada sepeda itu bisa kelihatan berapa kilokalori yang terbakar. Kategori berikutnya adalah pekerjaan. Dari Utarisri, bagaimana peluang kerja atau sekolah di Hongaria? Mungkin ini untuk kuliah ya. Kuliah ada program berbahasa Inggris, harganya berbeda tiap universitas. Bisa dilihat di masing-masing universitas, tapi kalau untuk beasiswa, pemerintah sini sudah menyediakan, saya sudah pernah bikin videonya, linknya ada di bawah. Untuk bekerja, yang paling gampang adalah kalau posisi kita sudah ada di Hongaria. Saya juga sudah pernah bikin videonya tentang ini. Akhir-akhir ini juga banyak teman-teman TKI yang ingin bekerja di sini dan mendapat tawaran dari beberapa agen penyalur. Tapi maaf sekali saya tidak bisa membantu karena tidak punya info. Sejauh ini belum pernah ketemu TKI yang bekerja di sini. Jadi mungkin ini memang perkembangan baru atau gimana. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada Kedutaan Besar Hongaria yang ada di Jakarta. Selanjutnya adalah dari Ibu Agus Supriyatin. Buat Mbak Ayu, tidakkah ada rasa mengganjal di hati jika status pendidikan yang Mbak punyai tidak digunakan secara profesional di Hongaria? Misalnya jadi guru privat ataupun bekerja di bidang yang sesuai dengan kejuruan yang Mbak punyai. Sayang loh kalau cuma sebagai ibu rumah tangga biasa. Maaf ya Mbak Ayu. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya rasa sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mengubah pandangan kalau bekerja itu harus di kantor atau harus di perusahaan. Masalahnya, apalagi sekarang masih pandemi ya di berbagai belahan dunia, banyak orang dipecat, banyak kantor tutup, perusahaan tutup, akan susah cari kerja. Ada baiknya kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Untuk saya, caranya adalah lewat YouTube. Memang kalau dilihat dari jumlah subscriber saya ini masih sedikit sekali, duitnya juga sedikit. Tapi dari situ sebenarnya teman-teman saya buka rahasia dapur ya, ada banyak sekali kesempatan yang terbuka. Ada sebagian para YouTuber yang mendapatkan duit dari hasil endorsement. Saya sejauh ini tidak melakukan ini, tapi saya mendapatkan kesempatan dari berbagai pihak untuk jadi pembicara di seminar online. Dan saya dibayar oleh mereka. Dan sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang ini nggak jauh-jauh dari ketika saya kerja di kantor. Berita-berita dari media asing saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang saya pun sama, saya melakukan riset dari berita-berita berbahasa Inggris, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya buat videonya. Bedanya dulu saya digaji oleh kantor, sekarang saya digaji oleh Google AdSense. Dan kalau di kantor, seberapapun artikel yang saya buat dalam sehari, gajinya tetap dalam sebulan. Sementara di sini, makin banyak video yang saya buat, ya makin banyak gaji saya. Selain itu, suami saya pun bekerja di rumah, sama saja. Selanjutnya dari Heria Hasan dan Ibun Hafiz. Gimana mengusir kebosanan untuk ibu rumah tangga yang seharian berkutat dengan kegiatan yang begitu-begitu saja?
Apalagi situasi di rumah sendirian sementara suami bekerja. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kebetulan suami saya kerjanya juga di rumah, kantornya di atas, kantor saya di bawah ini. Tapi kami juga nggak bisa chatting terus-terusan karena kami sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kalau dipikir sebenarnya kita mau kerja di kantor, kita mau kerja di rumah, rutinitas itu selalu ada, kebosanan itu selalu ada. Bapak-bapak yang di kantor kadang-kadang juga jenuh, tapi mereka kan nggak bisa bilang, "Bu, aku bosan kerja di kantor, boleh nggak cuti, mogok kerja?" Kan nggak gitu juga. Setidaknya kalau kita di rumah, kita masih ada pilihan bagaimana mengisi waktu. Bisa dengan melakukan hobi, mencoba resep baru, menyulam, berkebun, main dengan anak. Saya bisa juga keluar dengan teman-teman setiap hari, tapi saya memilih untuk tidak, karena saya bekerja dari rumah. Kadang-kadang saya pun masih keluar. Tapi kalau saya keluar, berarti ada pekerjaan saya yang terbengkalai. Dan ini saya nggak mau saya lakukan sering-sering karena saya akan keteteran sendiri akhirnya. Kategori selanjutnya adalah tentang minimalism dan keuangan. Selanjutnya dari Agripina Nursanti, usaha apa yang dibuat keluarga untuk mencari tambahan penghasilan selain dari YouTube? Semua aset kami diinvestasikan dengan cara membeli saham. Untuk kami ini yang paling gampang karena hidup kami masih berpindah-pindah ya, belum tahu nanti akan menetap di mana. Kalau punya properti seperti itu kami harus menjaga. Ada beberapa pertanyaan yang senada dari Susi Maskanah dan Reksalki. Bagaimana caranya hidup minimalis dengan pendapatan yang pas-pasan sehingga kita bisa menabung untuk membuat investasi di masa depan? Ini saya rangkum saja pertanyaannya ya karena agak mirip. Oke, saya pernah membuat video tentang bagaimana cara saya dan suami dalam mengelola keuangan keluarga ini. Intinya kami harus menggunakan aturan tertentu untuk membagi-bagi pendapatan. Seperti misalnya menggunakan aturan 70-20-10. 70% dari pendapatan akan kami gunakan untuk mengelola hidup kami. Sisanya 20% akan kami tabung dan investasikan. Yang ketiga, 10% diantaranya akan kami sumbangkan atau berikan kepada orang lain. Bisa orang tua, bisa orang-orang yang tidak mampu, terserah. Kurang nggak kurang ya harus dimampu-mampukan segitu. Kalau nggak kuat untuk kontrak rumah, ya sudah kontrak kamar, misalnya seperti itu. Elina Lina mau nanya berapa harga pesawat ke Hongaria, berapa ganti pesawat, dan bisa pakai bahasa Inggris nggak ke sana? Atau harus pakai bahasa yang lain? Harga tiket pesawat tiap hari bisa ganti, jadi nggak seperti harga kereta yang biasanya tetap begitu ya. Tapi yang saya gunakan sebagai patokan adalah kalau harga tiket pesawat 15 juta rupiah PP per orang itu sudah normal. Bisa kurang sedikit, bisa naik sedikit. Tergantung dari kota mana di Indonesia ya. Kalau saya dari Surabaya akan transit sekali di Singapura atau di Jakarta. Itu sekali, kemudian nanti di Eropa atau di Timur Tengah kita akan transit sekali lagi. Setelah itu kita akan langsung menuju Budapest. Bahasanya bisa pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia susah ya karena belum ada maskapai Indonesia yang sampai ke sini. Selanjutnya ada beberapa subscriber yang nanya ongkos untuk mudik PP bertiga. Kalau kami bertiga ya berarti 15 kali 3, 45 juta itu hanya tiket pesawat saja. Panggil saja Adit. Mbak Ayu buat vlog tentang total general pengeluaran rumah tangga Mbak Ayu termasuk biaya sekolah med. Jangan ya. Kalau untuk sekolah med sekitar 30 juta per bulan, mahal banget untuk kami. Yang selain itu ya standar saja seperti orang lain di sini. Daru Muslimah, Mbak Ayu sering kirim-kirim duit ke orang tua di Indonesia nggak? Hayo dijawab ya. Oke, saya jawab sering. Apalagi sekarang ibu saya sudah sendirian, bapak sudah meninggal. Kalau bukan anak-anak yang membantu, siapa lagi? Oke, kita ke kategori lain-lain. Afifah Nur Pramudi mau tanya cara beradaptasi tinggal di Hongaria gimana ya? Harus sering bergaul dengan orang lokal, itu saja. Yang kadang susah untuk masuk ke lingkaran pertemanan dengan orang Hongaria itu butuh usaha ya, karena mereka orangnya tertutup dan mereka nggak akan mengundang kita ke rumah mereka kecuali kita sudah dekat sekali. Lah bagaimana kita mau dekat sekali? Orang mereka juga menjaga jarak. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mendekati teman-teman suami, teman-teman keluarga besar seperti itu. Kemudian kita ikut kegiatan yang banyak orang lokal, misalnya pameran seni, bazar, atau bekerja. Kalau bekerja pasti akan dapat teman.
Mrs. Alone, Mbak Ayu dulu sekolah SMP dan SMA di mana? SMP 1 Bojonegoro, Jawa Timur, sampai SMA kelas 1, SMA 1 Bojonegoro, baru pindah ke SMA 1 Cepu di Jawa Tengah. Regina Ferdinandus, selain jadi konten kreator seperti sekarang, dulu Mbak Ayu pernah ada cita-cita nggak saat tinggal di Hongaria? Atau ada hal yang belum terwujud? Dulu sempat pengen kuliah lagi, karena saya merasa harus kuliah setinggi-tingginya agar bisa mencapai karir yang sukses, itu ya pikiran saya sebagai anak muda begitu. Sekarang saya sudah berubah, seperti yang Ayah Matt pernah bilang dulu sekali waktu saya interview dia tentang kerjaan dia. Kuliah, sekolah, mereka mencetak buku-bukunya itu kan lama, butuh waktu lama untuk membuat buku pelajaran. Sementara perkembangan teknologi itu cepat sekali, jadi apa yang diajarkan di bangku kuliah kadang-kadang kalah cepat dengan apa yang beredar di dalam lingkungan masyarakat. Kalau mau belajar nggak harus ke sekolah, otodidak juga bisa. Jadi sekarang saya sudah berubah pikiran, saya belajar ngedit video seperti ini, semuanya juga lama-lama bisa sendiri. Cita-cita yang belum terwujud saat ini adalah mempersiapkan masa pensiun, membantu Matt menata masa depan. Aileen, suaminya, dan Matt juga suka nonton drama Korea bareng nggak? Kalau suami kadang-kadang masih suka, kalau saya takut gitu ya ditemenin, seperti kemarin nonton Squid Game itu saya takut banget dia nemenin. Tapi kalau yang cinta-cintaan romantis dia nggak mau. Lince, Ida Palong, dan Bintang Raju ini minta saya collab dengan vlogger lain di Hongaria dan collab dengan YouTuber yang sudah banyak penggemarnya, biar nambah penonton karena penonton saya sedikit gitu kan. Ya, terima kasih teman-teman atas masukan, saran, kritikan yang berguna seperti ini. Pada dasarnya nggak banyak YouTuber yang ada di Hongaria. Nggak banyak orang Indonesia di sini, tapi saya pernah collab dengan Tias ya. Bahkan video yang terakhir ini belum saya edit lagi. Dan juga sekarang keadaannya pandemi mulai lagi teman-teman. Varian Delta sudah mulai masuk di negara-negara Eropa, jadi kami masuk rumah lagi. Bahkan di sekolah Matt sudah mulai ada kasus baru lagi, jadi semua ini harus ditunda dulu. Kemudian untuk collab dengan YouTuber yang sudah terkenal, mereka itu juga ada hukum tidak tertulis, dan ini saya rasa wajar. Para YouTuber maunya juga collab dengan mereka yang dianggap setara. Jadi mungkin jumlah subscribernya sudah sama-sama banyak dan juga pangsa pasarnya mirip. Untuk saya yang jumlah subscriber segini, ya bisanya collab dengan mereka yang segini juga gitu. Ramadania A, pertanyaan receh tapi bikin penasaran. Ayah pakai HP merek Xiaomi apa? Oh iya, Xiaomi Mi 9. Salvia Herda, gimana kalau mau tur di Budapest ada masjid? Ada beberapa masjid di Budapest, tapi kalau di luar kota setahu saya hanya ada di Pécs. Nggak cuma masjid ya, tempat ibadah agama lain di sini pun sangat terbatas. Mungkin ada sinagoga kalau mau, tapi Hongaria negaranya kecil ya, kalau mau keliling kemana-mana juga hanya beberapa jam saja, mestinya bisa dilakukan jamak atau kosor saja. Asyari Blora, tolong dicarikan cewek Hongaria. Wah, yang ini harus cari sendiri karena kan saya nggak tahu selera Anda, saya juga nggak tahu selera ceweknya. Yuli Siswoyo, tips belajar bahasa Inggris otodidak, menghafal kata dulu atau bagaimana? Kalau saya pribadi harus suka dulu bahasa Inggris. Saya suka kemudian mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Waktu itu saya suka boy band dari kelas 5 SD, saya suka New Kids on the Block. Jadi menghafalkan semua lagunya, dari situ belajar pronunciation. Dan dari situ belajar mengartikan apa yang saya dengar. Kemudian nonton TV jangan pakai teks. Owa 1606 mau tanya yuk, kapan bisa nyetir mobil sendiri sambil ngevlog? Saya nggak ada rencana untuk ngambil SIM mobil karena saya nggak butuh. Di sini di Budapest ya, kemana-mana itu susah cari tempat parkir. Kalau sendirian lebih baik menggunakan transportasi umum atau taksi. 24 jam ada taksi di sini. Kemudian kalau untuk keluar kota memang lebih enak menggunakan mobil, tapi masa saya mau keluar kota sendirian? Selain itu cari SIM di sini susah banget, biayanya 10 juta itu hanya untuk kursus. Kita harus kursus dulu ya, nggak boleh bilang, oh saya sudah bisa langsung mau tes, nggak bisa. Tetap harus kursus mobil, kursus teorinya, tesnya ada 3 macam, tes P3K, tes teori, tes praktek. Dan tesnya itu ada juga pertanyaan acak, misalnya seperti kita harus mengganti ban. Bodi saya segini disuruh ngangkat ban aja nggak kuat, disuruh ganti ban, enggak. Mardianto, selama tinggal di Budapest, Hongaria, apa yang membuat Mbak Ayu bahagia dan sukses dalam membuat video?
sukses membuat video itu ukurannya apa? Penontonnya banyak. Kalau yang itu saya nggak pernah sukses. Tapi kalau untuk membuat saya bahagia adalah saya sekarang bisa menghindari kekecewaan. Yang membuat kita kecewa adalah kenyataan tidak seindah harapan. Makin bertambah umur, kita akan makin bisa menjaga gap antara kenyataan dan harapan. Dan akhirnya level kebahagiaan kita juga akan meningkat. Saya sekarang lebih bisa menghargai situasi yang ada di sekitar kita. Misalnya, pada waktu umur 20-an saya fokus ingin punya karir yang bagus misalnya. Jadi ketika saya melihat bunga-bunga bermekaran, saya cuek aja. Mata saya tertutup karena saya mungkin lagi merasa homesick, makanan di sini nggak enak seperti itu. Tapi sekarang, apalagi ketika saya melihat dan mengedit video ini, seperti saya melihat dari sudut pandang orang lain. Oh, bunga yang tadi saya lihat itu ternyata indah banget. Ternyata tupai di sebelah rumah itu lucu-lucu juga. Kayak gitu. Jadi ini semua akan menambah kebahagiaan saya. Indri Ani, di sana susah nggak sih nyari makanan Indonesia? Kasih recommended dong tempat belanja yang menyediakan bahan makanan atau bumbu Indonesia yang murah. Sekali lagi, sudah ada lebih dari 700 video di channel ini. Semuanya ada, termasuk juga tempat-tempat belanja bahan makanan Indonesia di sini. Silahkan lihat di bawah. Saya pernah belanja ke pasar becek, saya pernah belanja ke toko Asia terbesar di sini, saya pernah belanja ke mall Asia yang ada di sini. Sabutin Palabi. Hal apa yang paling disukai di Hungaria dan hal apa yang tidak disukai? Apa yang membuat Mbak bisa betah di Hungaria selain keluarga? Kamu jawab. Oke. Yang paling saya sukai di Hungaria, mungkin ini saya akan temukan di semua negara maju juga, adalah infrastruktur yang bagus. Kadang-kadang kelihatan seperti hal yang remeh. Saya bisa punya akses air bersih 24 jam sehari. Airnya ini saking bersihnya bisa saya minum dari keran. Di Indonesia, air keran diminum itu belum, dan juga kadang-kadang di daerah akses air bersih saja belum ada. Mereka harus punya sumur sendiri dan lain sebagainya. Kedua adalah listrik sangat stabil. Jarang sekali mati lampu. Pada umumnya jarang, jadi selama 6 tahun terakhir kami tinggal di sini mungkin terjadi 3 kali saja seperti itu. Harganya juga sangat terjangkau. Jadi saya harap suatu saat nanti segala kemudahan ini juga akan bisa kita terima di Indonesia. Yang kurang saya sukai dari Hungaria mungkin adalah customer service di sini. Nggak seramah di Indonesia, nggak sebagus di Indonesia. Ini bukan karena mereka rasis atau diskriminasi terhadap orang lokal, pun mereka begitu. Seperti ketika ke toko, pelayannya galak. Ketika kita ke dokter juga dokternya galak, kayak gitu. Perawatnya juga. Minta appointment ke dokter ke rumah sakit negeri butuh berbulan-bulan seperti ini. Ini agak kurang menyenangkan kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi ya begitulah, tergantung kita menjalaninya bagaimana, ada plus dan minusnya. Banyak orang tanya, ada rencana mau mudik ke Indonesia? Untuk mudik, karena kami jauh dan juga berat di ongkos ya teman-teman, nggak bisa kan hanya mudik. Oke, weekend depan, Sabtu Minggu pulang. Jadi kalau kami mau mudik harus menunggu Matt libur sekolah dulu, karena dia nggak mungkin bolos selama sebulan. Apa nggak kangen dengan keluarga di sana? Iya pastinya kangen. And again, banyak orang tanya, apakah turis Indonesia sudah boleh masuk Hungaria? Boleh nggak? The rule keeps changing, so I guess the best is checking the embassy's website or something, asking them. Sebentar, ada telepon. Sudah ya? Bye!